Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Sri Astuti dengan NIM 123011060. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya merupakan mahasiswa semester 6. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misda SAG MPD. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan video ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan tentang urgensi pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan dan memberikan contoh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pemasaran yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis pendidikan. Karena apa? Karena menjadi sarana untuk memperkenalkan kualitas serta program dan keunggulan lembaga pendidikan. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, dalam dunia pendidikan yang modern, persaingan antar lembaga semakin tinggi, sehingga setiap institusi perlu memiliki strategi pemasaran yang baik agar mampu menarik minat peserta didik dan membangun kepercayaan masyarakat. Lalu, urgensi pemasaran pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah peserta didik saja, tetapi juga membangun citra positif lembaga. Melalui pemasaran yang tepat, masyarakat dapat mengetahui visi dan misi serta kualitas tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan atau fasilitas sekolah. Nah, sehingga program unggulan yang dimiliki suatu lembaga pendidikan dapat diketahui oleh masyarakat. Selain itu, pemasaran yang efektif juga membantu lembaga pendidikan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat yang luas. Dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling relevan pada era digital saat ini. Contohnya, lembaga pendidikan dapat menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube untuk membagikan informasi kegiatan sekolah serta prestasi siswa. Nah, video pembelajaran serta testimoni alumni di media sosial. Selain di media sosial, juga dapat memanfaatkan website resmi sebagai pusat informasi terkait pendaftaran, biaya pendidikan, serta program pembelajaran dan layanan akademik secara online. Nah, sebagai contohnya, sebuah lembaga bimbingan belajar dapat membuat konten edukatif singkat di TikTok ataupun Instagram mengenai tips belajar dan materi pembelajaran. Nah, dari konten tersebut dapat menarik perhatian siswa dan orang tua sehingga meningkatkan minat untuk bergabung dengan Dengan demikian, teknologi informasi mampu menjadikan pemasaran pendidikan lebih efektif, lebih cepat, dan efisien. Nah, dari soal tersebut, mungkin hanya ini paparan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang nomor 2. Yang mana nomor 2 di sini yaitu menjelaskan
Salah satu peluang bisnis pendidikan yang dipilih untuk dilakukan dan memberikan alasan yang tepat. Nah, peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah membuka bimbingan belajar pendidikan agama Islam berbasis offline dan online. Saya memilih usaha ini karena kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama Islam semakin meningkat, terutama dalam memahami materi PHI atau pendidikan agama Islam, seperti membaca Al-Quran, hafalan surah, serta membentuk akhlak anak lebih baik. Selain itu, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan memahami materi di sekolah karena keterbatasan waktu pembelajaran. Oleh sebab itu, keberadaan bimbingan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat menjadi solusi tambahan bagi siswa agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Nah, alasan lainnya saya memilih bisnis ini karena peluangnya cukup besar dan dapat dijalankan dengan modal yang relatif terjangkau. Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi Zoom ataupun Google Meet, proses pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel tanpa harus memiliki tempat yang besar. Nah, sistem pembelajaran online juga memudahkan peserta didik berbagai daerah untuk mengikuti kelas. Nah, bisnis pendidikan ini juga memiliki nilai yang positif karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi turut membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman agama masyarakat. Dengan metode pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami, usaha bimbingan belajar PAI memiliki peluang berkembang yang sangat baik di masa depan atau di masa yang akan datang. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3, yaitu menjelaskan tantangan peluang bisnis pendidikan pada wilayah yang memiliki keterbatasan SDM dan SDA dan memberikan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, bisnis pendidikan di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam atau SDA tentu menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Salah satunya tantangan utamanya adalah kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kompetensi yang memadai. Nah, selain itu, keterbatasan fasilitas pendidikan seperti ruang belajar, buku, perangkat teknologi, akses internet juga menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah turut memengaruhi perkembangan bisnis pendidikan karena tidak semua masyarakat mampu membayar pendidikan tambahan. Nah, di daerah tertentu, minimnya akses transportasi dan jaringan komunikasi juga menyebabkan informasi pendidikan menjadi kurang maksimal. Untuk menghadapi tantangan tersebut, tentunya kita perlu strategi yang tepat dan inovatif. Salah satu strateginya adalah memanfaatkan teknologi sederhana yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti pembelajaran melalui video pembelajaran ataupun modul cetak. Nah, yang mana strategi ini dapat membantu proses pembelajaran berjalan meskipun akses internetnya terbatas. Selain itu, peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik agar mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran yang modern. Lembaga pendidikan juga harus menjalin kerjasama dengan pemerintahan atau organisasi sosial, walaupun masyarakat setempat untuk membantu menyediakan fasilitas belajar. Strategi lainnya adalah menyediakan program pendidikan dengan biaya yang terjangkau, serta memberikan strategi pembelajaran yang fleksibel sesuai kondisi masyarakat.
Dengan strategi tersebut, bisnis pendidikan dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun berada di wilayah dengan keterbatasan SDM dan SDA. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan dan kurang baik ataupun salah ketika menyampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.